Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Semoga dalam situasi lockdown kali ini karena COVID-19 kita masih diberi semangat untuk bagaimana menuntut ilmu meskipun kita melakukan ini via e-learning. Oke kawan-kawan, kita lanjut tentang Islam dan negara dari teori domestikasi Islam. Jadi teori ini sering diasosiasikan oleh karya-karya Harry Benda. Teori ini dibangun di atas landasan analisis historis mengenai Islam di Jawa pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, analisis dari teori ini berfokus pada perebutan kekuasaan antara penguasa kerajaan-kerajaan Muslim yang taat di wilayah pesisir Jawa atau Demak dengan kerajaan Mataram yang dulunya masih dikenal sinkretis. Dan di balik itu semua, ada sebuah aliansi antara kelompok aristokrat Jawa dan kekuatan-kekuatan kolonial Belanda sehingga proses domestikasi berkembang luas dan ditandai dengan dimandulkannya cengkraman politik Islam Jawa. Maksudnya adalah dalam konteks pemandulan cengkraman politik Islam inilah kita bisa menemukan esensi teori domestikasi Harry Benda. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Bagi Benda, dia melihat perkembangan Islam selanjutnya pada masa pasca kolonial di Indonesia tampak memperlihatkan tingkat kontinuitas tertentu dengan masa lampau prakolonialnya. Penolakan keras terhadap kelompok cendekiawan sekuler yang sangat nampak sekali orientasi Jawanya terhadap gagasan-gagasan negara Islam yang pernah diusulkan oleh kaum Muslim, sehingga ada penumpasan Gerakan Darul Islam, dibubarkannya Partai Masyumi, terus bagaimana pemapanan ideologi negara Pancasila, atau bahkan ingin mengembalikan dominasi politik Jawa. Jadi dia menginginkan bagaimana pengulangan historis pada masa lampau itu terulang kembali. Yang paling penting dari teori domestikasi Benda adalah perkembangan perebutan kekuasaan antara Islam dengan unsur-unsur non-Islam dalam masyarakat Indonesia itu begitu kuat. Bahkan Benda mengidentifikasi unsur-unsur non-Islam dalam masyarakat Indonesia ini dianggap sebagai unsur kejawaan atau biasa kita sebut sebagai unsur orang-orang kejawen. Jadi pada masa lampau itu Indonesia pada periode pasca kolonial dicirikan sebagai duplikasi wilayah pertempuran di mana perebutan kekuasaan berkembang kembali antara kalangan Muslim dan Jawa yang nantinya ini ingin mencapai tujuan yang betul-betul ingin mengikis habis cengkraman politik atas nama Islam. Selanjutnya adalah teori pengelompokan mazhab atau aliran. Terdapat corak skismatik hubungan Islam dan Jawaisme yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki bidang politik, kebudayaan, serta kehidupan sosial. Robert Jay menjelaskan dua masalah skisme keagamaan. Yang pertama adalah skisme politis yang berkembang antara santri-santri atau biasa kita sebut sebagai muslim yang taat dan abangan di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Yang kedua, corak islamisasi wilayah yang terdapat pengaruh peradaban Hindu-Buddha yang kuat, mulai dari proses perpindahan agama sampai pada perebutan di antaranya adalah kedua tradisi keagamaan tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dua gambaran konseptual, yaitu yang pertama adalah pentingnya pengambil alihan religi kultural dalam tradisi masyarakat Jawa. Jadi agama asli masyarakat Jawa harus dikembalikan. Yang kedua, cara di mana pengambil alihan seperti itu harus ditransformasikan secara mudah pada pengelompokan-pengelompokan secara sosial politis, dan itu memang harus betul-betul terjadi. Sementara itu, Clifford Geertz dalam tulisannya The Javanese Village, dia membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga varian sosial-kultural, yaitu abangan, santri, dan priai. Geertz juga dalam tulisannya
dia mengelompokkan secara sosial politis dalam konteks realitas politik Indonesia. Meskipun kita lihat bahwa arti penting dari teori Geertz ini adalah mencoba menunjukkan salah satu sumber yang paling penting terkait pengelompokan sosial politis yang berkembang dalam realitas politik di Indonesia. Jadi, jika kita lihat tema pokok yang terjadi antara hubungan Islam dan politik, bahwa teori aliran Geertz ini masuk dalam mazhab yang memandang bahwa politik Indonesia ini sebagai arena pergumulan politik antara kaum ortodok dan sinkretisme. Jadi seperti memilah lapisan-lapisan masyarakat Jawa ke dalam dua kelas religi dan ideologis. Selanjutnya Islam kultural. Islam kultural ini adalah dikembangkan oleh Donald Emerson yang mencoba mempertanyakan validitas tesis bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap, atau bahwa kaum muslim yang tidak secara terus-menerus mengupayakan perealisasian negara Islam adalah kaum muslim yang tidak berbuat sungguh-sungguh demi Islam. Emerson ini cenderung melihat diskursus Islam di Indonesia sepanjang tahun 80-an sebagai bukti yang menegaskan bahwa di tengah dimensi kulturalnya, Islam ini sifatnya non-politis, karena dia berpandangan bahwa rezim sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk menentang kesalahan religius seseorang. Keyakinan religius dipandang sebagai sesuatu untuk mempertahankan definisi Orde Baru yang anti komunis. Jadi sesungguhnya kita melihat Islam itu adalah bukan agama politis dan tidak berhak rezim itu menentang sebuah kesalahan religius dari masing-masing individu. Oke, demikian kuliah kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.